Terima kasih Tuhan, walaupun sulit, walaupun mungkin orang akan menganggap aneh, kami Tuhan berjalan mengiring Tuhan dengan cara yang bertolak belakang dengan dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau memilih kami dan menguduskan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan pujian kepada Allah kita, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat datang di dalam perkumpulan jemaat The Connection Jakarta. Dan kita ada untuk menghormati Tuhan, mengasihi Dia, mengasihi orang-orang sama jemaat, orang yang di Tuhan tambahkan, dan juga melayani dunia. Nah saudara, mari hari ini kita melihat yaitu komitmen hati yang baik, mendengar dan berbuah. Katakan mendengar dan berbuah. Nah teks kita dari Markus pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 20. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah era digital yang begitu cepat, yang begitu berubah, ChatGPT 4 itu baru aja orang mulai belajar. Tiba-tiba dalam 2 minggu kemarin, DeepSeek yang dikeluarkan oleh China itu tiba-tiba membuat ChatGPT nggak ada artinya. Begitu cepat sekali perubahan teknologi, perubahan dunia komputasi, perubahan dunia digital itu begitu cepat. AI itu makin lama makin, waduh, kayaknya kalau kita baru cuman, apalagi kalau cuma baru WordStar ya, semoga kita sudah bertobat dari WordStar saudara. Tetapi kalau misalnya kita baru cuman Microsoft aja, udah jauh ketinggalan. Ada yang mengatakan kalau handphone kita nggak punya AI, sudah nggak pintar lagi dia. Bukan lagi smartphone. Karena ada AI, ada kecerdasan buatan. Di tengah-tengah kondisi begini, orang kalau mendengar firman, banyak gak kesempatan mendengar firmannya? Banyak. Channel-channel YouTube begitu banyak menawarkan tentang firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang mendengar firman itu memahami firman. Ada bedanya mendengar dengan memahami. Dan apalagi memahami lalu bisa melakukan, lebih susah lagi. Lebih sedikit lagi orangnya. Dan Yesus satu kali mengajar di dalam perumpamaan tentang penabur, tentang benih. Dan dia mengatakan bagaimana firman Tuhan itu hanya bisa berubah jika diterima dengan hati yang benar. Nah John Stott berkata begini, tujuan daripada pemberitaan Injil atau tujuan daripada khotbah bukanlah untuk membuat orang kagum. Bukan membuat orang, wih keren loh khotbahnya hari ini. Bukan itu. Kalau itu tujuannya, maka ketika jemaat mengatakan, wah hari ini khotbahnya luar biasa Pak Pendeta, maka selesai. Tidak ada lagi lanjutan daripada tujuan khotbah itu. Tujuan khotbah bukan untuk membuat orang kagum, tetapi untuk membuat orang mengalami perubahan hidup. Amin. Bukan hanya untuk memberi informasi atau edukasi, tetapi untuk membuat orang tertempelak, untuk membuat orang sadar diri dan merubah hidupnya. Itu tujuan saya berkhotbah. Kalau akhirnya kita ini cuma sekedar dari pinter, teredukasi, tetapi tidak pernah mengalami transformasi oleh karena firman itu, maka tidak ada gunanya. Hari ini kita akan melihat bagaimana mendengar firman bukan sekedar sebuah aktivitas yang pasif. Saudara duduk, lalu dengar-dengar, atau mungkin ambil foto, atau mungkin mencatat. Tetapi mendengar firman itu memerlukan komitmen untuk memahami dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita semua diundang. Bukan hanya mendengar, tetapi untuk menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20. Dengan suara yang nyaring bersama-sama. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri.
Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Silakan untuk Bapak Ibu. Saya nggak perlu lagi menjelaskan tafsirnya karena ini yang menafsir Yesus sendiri. Sudah final. Nggak perlu ada lagi tafsir-tafsir yang lain. Yesus menjelaskan sendiri perumpamaan itu. Jadi perumpamaan merupakan sebuah ilustrasi, gambaran hidup sehari-hari yang akan menjadi pintu masuk kita memahami tentang ajaran moral yang akan disampaikan oleh si pengajar itu. Itu artinya perumpamaan. Nah, Yesus mengajarkan banyak konsep-konsep firman itu yang sulit-sulit itu dengan perumpamaan. Sehingga orang-orang pendengar-pendengar ini, baik itu pendengarnya orang yang Yahudi maupun non-Yahudi, orang yang terdidik dengan firman maupun yang biasa-biasa, mereka semua paham, mereka ngerti. Dan karena Markus menulis kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Romawi. Orang Romawi ini adalah orang yang gak perlu banyak ngomong. Bukan seperti orang Yunani yang berfilsafat, sibuk berfilsafat gitu. Orang Romawi itu adalah man of action. Karena itu, waktu Yesus mengajarkan ini, Markus menulis dengan sangat tegas, mengartikan dengan sangat baik sekali pemahaman tentang mendengar. Yesus berkata, benih itu adalah firman Tuhan, ayat 14. Jadi firman memiliki kuasa ilahi untuk mengubah hidup orang. Karena ada dampaknya, ada keberhasilan bila orang tersebut merespon dengan baik. Lalu kemudian ada 4 jenis tanah. Kita umumnya sudah pernah dengar ini. Tanah itu adalah gambaran respon manusia terhadap firman yang mereka dengar. Yang pertama tanah pinggir jalan, yaitu orang yang hatinya keras. Orang yang sambil lalu dengar firman. Dan ini biasa kita lakukan kalau kita lagi dengar khotbah ibadah online. Kadang-kadang kita sambil ngopi-ngopi, sambil makan cemilan atau sambil ngapain sibuk yang lain-lain. Ya, multitasking, sehingga akhirnya kita mendengar itu tidak mendengar dengan benar. Lalu akhirnya hari itu juga firman dirampas oleh si musuh, oleh si iblis. Artinya masuk kanan, keluar kanan. Nggak masuk, nggak lewat saudara. Nggak ada bekasnya. Yang kedua tanah berbatu-batu, yaitu respon orang terhadap pemberitaan firman terjadinya secara emosional. Dia nangis, dia hatinya hancur, dia sedih. Tetapi dia tidak berakar dalam sehingga firman yang kemudian diuji. Dengar Bapak Ibu, kalau kita dengar firman, itu firman pasti akan diuji. Sama seperti kita sekolah, kita belajar. Pada ujungnya, pada akhir semester pasti ada ujian. Yang diuji apa? Ya yang kita pelajari. Tanah yang berbatu-batu itu orang itu bisa nangis dengar firman. Bisa terharu. Tapi ketika masa sulit datang, dia mundur. Dia bilang ini terlalu susah ini firman. Dan kalau kita mendengar bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan, di dalam surat-surat Rasul Petrus, dia mengatakan betapa hidup jadi orang Kristen itu tidak mudah. Apalagi di daerah-daerah yang sangat memusuhi iman Kristen. Seperti pada waktu itu. Kamu menerima Injil saja sudah langsung akan mati. Sudah jadi musuh negara. Kamu harus sembunyi-sembunyi untuk berpegang pada janji keselamatan itu. Dan karena itulah banyak orang yang undur. Nah saudara, respon tanah berbatu-batu ini akan banyak terjadi. Ingat, waktu ujian akan datang. Cepat atau lambat dia akan datang. Katakan sama-sama kepada orang sampingmu, ujian itu pasti datang. Oke, jadi belajar, amin. Lalu tanah yang semak duri, kita tahu tanah ini adalah firman yang didengar, bertumbuh, tetapi dikatakan oleh kekhawatiran, oleh keinginan-keinginan, oleh ketakutan, dia hancur. Dia
terhimpit. Biasanya orang seperti ini ketika dengar firman dia mulai overthinking. Gimana ya kalau nanti saya lakukan ini nanti terjadinya begini. Gimana ya, dan overthinking ini kan belum terjadi, tetapi orang berusaha untuk mikir ke sana. Inilah yang namanya fear, ketakutan. False evidence appear real. Bukti-bukti yang palsu tetapi kelihatannya begitu nyata. Itu namanya ketakutan. Overthinking. Anak-anak kita sekarang terlalu overthinking. Nanti gimana kalau nggak lulus? Gimana kalau nggak bisa? Gimana kalau nanti terjadi kegagalan di dalam online-nya atau di dalam kita mau upload? Dan itu terjadi. Terhimpit oleh berbagai macam hal. Dan kemudian tanah yang baik yaitu yang siap menerima, memahami dan menghasilkan buah. 3 yang pertama ini artinya tanah yang tidak baik. Jadi cuma ada 2 kontrasnya, tanah baik atau yang tidak baik. Itu saja. Jadi mau bagaimanapun jenis yang 3 ini ya sama-sama semua dikategorikan oleh Yesus sebagai tanah yang tidak baik. R.C. Sproul berkata begini, firman Allah itu bisa diterima dengan berbagai macam cara. Jadi banyak cara orang bisa menerima firman Tuhan dengan yang berbeda. Tetapi hanya mereka yang punya hati menerima akan mengalami kuasa transformasi yang penuh dari firman itu. Jadi kuncinya di mana? Hati yang menerima, reseptif. Firman itu seperti frekuensi yang terus dilontarkan oleh Allah, oleh Roh Kudus kepada kita. Sekarang tinggal bagaimana alat penerima kita ini. Nah, di dalam konsep bahasa Ibrani, kata dengar, syama. Katakan syama. Jadi syama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai attentive. Attend your ear. Gitu dia bilang, Tuhan sendengkanlah telingamu kepada seruan kami. Kata syama itu melibatkan 3 indera. 1 telinga. 2 mata. 3 hati kita. Apa saudara? Tataplah mata orang yang saudara layani. Karena mata adalah jendela rohani yang paling jujur. Kamu tahu orang itu sedang berdusta dari matanya. Kalau dia ngomong lalu tunduk ke bawah begini atau tutup mata sambil ngomong, itu sudah pasti dia cenderung tidak sedang berbicara jujur. Ahli-ahli gestur selalu memperhatikan mata orang ketika dia diwawancarai atau dia membuat statement. Lalu yang kedua, telinga. Telinga udah pasti ini sumber pertama. Yang kedua mata memberi konsentrasi. Tetapi kemudian hati. Untuk dia simpan lalu kemudian dia akan lakukan. Bahwa yang namanya mendengar tidak cukup sekedar mendengar. Kalau di dalam konteks Alkitab mendengar itu harus diterjemahkan sampai kepada bertindak. Kalau cuma dengar tanpa ada aplikasi maka orang itu belum sedang mendengar. Mendengar harus berbuahkan kepada ketaatan. Nah karena itu bagaimana caranya hidup kita ini kalau mendengar firman, kalau kita punya komitmen untuk diajar mendengar, apa hasilnya nanti? Kita akan lihat 3 komitmen yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, berkomitmen mendengar dengan hati yang terbuka. Katakan hati yang terbuka. Di ayat 15 dan 16 tadi, dia katakan bahwa orang-orang itu mendengar firman. Tetapi ada yang tidak membuka hati mereka. Mereka sambil lalu. Ada perhatian lain yang mereka pikirkan. Hati mereka tidak ke sana. Ini yang namanya distraction. Mendua hati. Hati mereka kepada sesuatu, mungkin itu kekhawatiran, mungkin itu kebutuhan, mungkin itu sebuah beban. Bagaimana kita mendengar dengan hati yang terbuka? Reseptif. Tidak ada orang yang mendengar firman kalau dia tidak mulai dengan membuka hatinya. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama berdoa begini kepada jemaat. Aku berdoa supaya Roh Kudus menyingkapkan, memberikan kau roh, hikmat dan wahyu, revelation dan illumination. Roh Kudus memberikan kepadamu penyingkapan dan pewahyuan. Supaya mata hatimu terang.
Itu dia, mata hati. Ketika Daud bersalah di dalam Mazmur 51, yang pertama dia minta adalah, ubah hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku, nuraniku ini dengan hisop, dengan darahmu. Bikin, ciptakan hati yang murni, hati yang bersih. Karena itulah yang akan membuat saya bisa menerima firman dengan baik. Dan ada pertobatan. Kita seringkali hanya mendengar tapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Dengan kata lain, kita cuma punya banyak kebisingan, noise. Hari ini pertanyaannya, apakah kita cuma mendengar, bising, atau kita mendengar untuk memperhatikan? Don Carson berkata begini, seringkali kita itu selalu mendengar, sering mendengar firman, tetapi kita tidak memperhatikan. Jadi kalau bahasa Inggris itu, hearing dengan listening itu beda. Ya, dia pakai kata yang tertentu. Kalau Indonesianya mendengar dengan menyimak. Nah itu kata bahasa Indonesia lebih tepat, menyimak, katakan menyimak. Menyimak itu mendengar dan memperhatikan semua yang dikatakan oleh si pembicara itu. Dan tujuannya memahami. Tujuannya untuk bisa mengerti apa yang disampaikan sebagai instruksinya. Kita membaca firman tetapi kita tidak merenungkan. Nah ini lagi, tadi mendengar dengan menyimak. Sekarang membaca dengan merenungkan. Merenungkan itu dimulai dengan mengulang-ulang. Bukan satu kali dibaca. Dibaca berulang-ulang. Itu yang namanya merenungkan. Contoh misalnya begini. Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Lalu kemudian bilang, manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia. Berhenti. Manusia ini siapa? Ini bukan binatang, bukan anjing, bukan kucing, bukan tumbuhan. Manusia, dan manusianya masih hidup. Manusia. Hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup. Hidup itu apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini tentang hidup? Bukan bios, bukan sekedar bernyawa, tapi memiliki hidup relasi dengan Tuhan. Zoe. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti. Roti ini berarti makanan sehari-hari. Kalau kita mungkin bukan dari pepeda, mungkin bukan dari nasi, mungkin bukan dari bakmi, bukan dari pizza, bukan dari sashimi atau apa saja yang menjadi makanan pokok kita. Jadi manusia hidup bukan dari hal-hal yang secara fisik saja, yang sehari-hari yang harus kita makan secara rutin. Tapi dari mana? Firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah itu sekarang ada di mana? Oh, di dalam firman. Dalam kitab suci. Jadi lama-lama kemudian baru kita bisa mendapatkan itu. Dan kemudian saya bisa menyimpulkan. Jadi manusia itu mau dia bertobat maupun dia tak bertobat. Selama dia hidup, dia memerlukan relasi. Dia memerlukan makanan. Dan dia hanya bisa hidup, hanya bisa mendapatkan relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar bernyawa. Kalau dia tidak sekedar mendapatkan sumber dari makanan fisiknya. Atau dari intelektualnya. Tetapi dari perkataan Tuhan, yaitu kitab suci. Itu yang namanya merenungkan. Jadi berulang-ulang dia mesti tekankan satu persatu sambil dia menghafal. Dan gak ada orang bisa memeditasi sampai dia harus membaca berulang-ulang. Kata meditasi di dalam perjanjian lama dengan meditasi di dunia timur itu beda. Kalau meditasi dunia timur yang dari mau itu semua meditasi-meditasi yang saudara perhatikan selama ini, coba ketik kata meditation di dalam Google. Yang keluar tuh pasti tanda begini. Beta? Agama timur. Yoga, meditasi, mengosongkan. Nah, meditasi timur mengosongkan pikiran. Tapi meditasi firman bukan mengosongkan pikiran, tetapi memamah biak. Perhatikan gak hewan yang memamah biak? Kalau dia lagi makan, lihat kambing, lihat sapi. Kalau dia lagi merumput, dia makan, dia terus aja makan. Habis itu dia duduk kan. Pada waktu dia duduk, perhatikan mulutnya. Mulutnya bukan kayak gini. Ngantuk tidur buka mulutnya kebuka, enggak.
mulutnya komat kamit. Karena dia punya usus jala itu dilontarkan kan bulatan-bulatan itu. Maka kemudian dia mulai kunyah. Kunyah sampai lunak baru dimasukin ke dalam usus halusnya. Yang lain dilontarkan lagi. Bola-bola itu biasanya. Dikunyah lagi sama dia sampai masuk. Itu yang namanya meditation. Merenungkan itu justru mengisi pikiran kita dengan perkataan Tuhan. Karena kalau kita mengosongkan pikiran kita berlaku apa kata Yesus. Rumah yang dibersihkan tidak diisi, si iblis datang 7 kali dengan teman-temannya. Orang yang tidak memeditasi firman, tidak ada isi dalam hidupnya. Berlaku hukum Boyle, fisika. Tekanan dari dalam lebih kuat daripada tekanan dari luar. Kalau tekanan dari luar lebih kuat, dia akan masuk menembus yang dari dalam. Disedot. Orang yang tidak punya firman, kenapa jadi khawatir? Ketika menghadapi masalah, gak ada tekanan yang bisa menahan serangan dari luar, sehingga yang dari luar tuh masuk menguasai, mendominasi pikirannya. Tapi kalau kita membangun inner pressure, tekanan dari dalam itu kuat, maka serangan dari luar itu berhenti. Bapak Ibu lihat kapal selam. Kapal selam itu bisa menyelam dalam, sesuai dengan kemampuan kerangkanya. Itu karena ada pressure dari dalam. Coba pressure-nya mati, itu persis kayak kaleng minuman soda yang saudara remukkan begini, selesai. Berapa banyak orang Kristen remuk rohnya? Karena gak punya tekanan dari dalam, gak punya inner pressure. Gak penuh dengan firman. Komitmen kita bukan cuma mendengar, memasukkan firman, merenungkan firman. Jadi Carlson mengatakan perbedaannya antara mendengar itu adalah bising atau menerima kebenaran. Dan perceiving di dalam bahasa Inggris itu, perceive itu mendengar sambil melihat, memahami. Perlu ada matanya, perlu ada mata. Jadi bagaimana kita melakukannya kalau kita sedang membaca firman, komitmen membaca firman. Matikan notifikasimu. Matikan notifikasi handphonemu. Karena nanti lagi baca Alkitab, gak apa-apa baca pakai digital, gak apa-apa. Asal mati notifikasi. Jangan sampai nanti mati, ting muncul lagi. Nah nanti ting muncul lagi. Lama-lama lebih dari 3 notifikasi Instagram, maka kita pilih notifikasi siapa sih ini orang. Atau mungkin WA atau apa. Akhirnya terganggu, berhenti kita gak baca Alkitab lagi. Nanti scrolling udah 1 jam. Matikan notifikasi saudara. Waktu membaca firman atau mendengar khotbah. Yang kedua, renungkan firman itu dan punya jurnal. Saudara, hidup saya ini berubah karena membaca jurnal misionaris yang umurnya 25 tahun. Namanya David Brainerd. Yang hidupnya mati dengan kondisi yang begitu mengenaskan di daerah Amazon. Dan hidupnya berubah, mengubah begitu banyak orang. Cuman 25 tahun. Hadiri ibadah, kelompok kecil dengan sikap haus dan lapar akan kebenaran. Nah yang kedua, bukan hanya kita mendengar dengan hati yang terbuka, tapi memahami firman dengan kedalaman. Katakan sama-sama kedalaman. Untuk apa? Supaya ada kekuatan waktu bertahan terhadap tekanan. Dari 17-19 berbicara mengenai firman yang tadi dengar dengan respon yang bagus, tapi kemudian ketika ada terik matahari, ketika ada tekanan, ketika ada himpitan, dia juga akhirnya kehilangan kekuatan. Orang-orang yang mulai berjalan dengan iman, yang bersemangat untuk mengikuti Yesus. Tetapi kemudian mereka menjadi undur ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Hari ini kita punya pilihan. Apakah kita mau menjadi tanah yang tidak baik, yang hanya penuh dengan ketakutan, tidak mau bekerja keras menanam akar yang mencari lebih dalam lagi. Untuk sungguh berakar, firman itu harus berakar. Harus kita pahami. G.A. Parker mengatakan begini. A deep faith atau iman yang dalam itu adalah sebuah iman yang sudah teruji. Akar yang dangkal tidak akan bertahan di dalam badai kehidupan. Saya mau mengatakan ini sederhana sekali. Seringkali kita ini gak mau cari firman itu, maunya cari yang gampang. Yang udah dikunyah. Ibu-ibu yang punya bayi jelas tahu ini. Kalau bayinya itu baru belajar makan solid food atau makan daging, langsung gak dikasih? Diapain dulu biasanya? Diemut dulu. Digigit-gigit dulu terus dikasih.
Karena kalau itu berhasil bertahan dan tersaring oleh lidah ibunya, berarti aman ini. Kepada anaknya, kan begitu. Diimut dulu. Karena cuman bayi yang mendapat, coba sekarang Bapak Ibu. Ya, ayo Mia gitu ya. Aduh nggak bisa nih makan ini. Terus adik bilang diimut dulu sama dia. Nah ini sekarang kamu makan ini. Enggak lah ya. Nggak mungkin lah, mana mau Mia. Sesusah-susahnya gigiku mungkin lebih baik, lebih lembut, lebih lama. Mengunyah itu pekerjaan orang yang bertumbuh. Bayi enggak perlu mengunyah. Jompo enggak perlu mengunyah. Kekristenan kita punya pilihan. Mau bayi atau jompo. Jompo itu artinya enggak bugar gitu loh. Saya enggak bilang jompo itu harus 70 tahun, enggak. Banyak orang yang sudah jompo walaupun umurnya masih 50 tahun. Karena udah enggak bugar mereka. Udah enggak bisa lagi membuat sesuatu yang keras, yang berat. Dan sangat disayangkan sekali. Setiap kali dalam ibadah kadang-kadang Pak jangan khotbahnya yang berat-berat Pak ya. Yang ringan-ringan aja Pak. Kita udah capek 1 minggu ini Pak kerja. Menurut saudara makanan ringan-ringan cukup gak menahan beban penyakit virus yang berat? Rasanya enggak deh. Kalau kamu enggak punya imun sistem yang kuat, enggak bisa. Orang sekarang mau makan raw food, makan mentah. Karena dia pikir bahwa ini cukup untuk menahan nanti serangan daripada virus. Berapa di antara kita secara rohani maunya cuma makanan yang sudah diemut. Yang kita tinggal emut makan telan. Bukan berarti bahwa khotbah itu jadi datang pusing, pulang lebih pusing lagi. Bukan saudara. Ya, bukan. Tetapi saudara mau mendapatkan yang kuat untuk bertahan di dalam serangan. Amin. Karena itu bukan cuma kita ikut Bible study. Saya mau mengundang Bapak Ibu. Kita dua kali sebulan sekarang ya. Supaya kita punya waktu mencerna, memikirkan, bertanya. Tapi juga bangunlah komunitas pemuritan. Di mana kita saling mendoakan, mendukung iman kita dalam doa dan firman. Lalu orang-orang ini juga akan mendorong kita untuk melakukan firman. Ayo kita jadi pelaku firman. Ayo kita saling menjaga satu sama lain untuk kita menjadi pelaku. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa menjadi hati yang baik atau tanah yang baik. Ketika kita berkomitmen mendengar dengan hati yang terbuka. Yang kedua kita berkomitmen memahami firman dengan kedalaman. Dan yang terakhir, kita berkomitmen menghasilkan buah. Katakan menghasilkan buah. Menghasilkan buah sebagai bukti iman yang hidup. Iman yang bekerja, iman yang sedang beroperasi. Di ayat 20, Yesus mengatakan tentang tanah itu, yang baik itu ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Ini bicara tentang firman yang kamu dengar. Apa saja jenis firmannya. Salah satunya tentang uang. Tapi bukan cuma itu, jangan pakai ayat ini hanya untuk kalau mau doa persembahan. Karena bukan itu juga maksud Yesus. Yesus tidak sedang berbicara tentang uang di sini. Dia sedang berbicara tentang bagaimana kau mendengar. Yesus menekankan tanah yang baik adalah siapa? Mereka yang mendengar, memahami, lalu bekerja untuk menghasilkan buah itu. Ini bukan sekedar pertumbuhan rohani, pertumbuhan pribadi, tapi juga bagaimana saya mempengaruhi orang sekitar saya. Tadi waktu kita di akhir penyembahan, Roh Kudus mengingatkan saya, kamu tidak akan pernah bisa menduga ketika seseorang dipilih Tuhan, dia akan melakukan perkara yang luar biasa bagi dunia ini. Hari ini saya terharu membaca sebuah kisah dari Brooks Brown-Cosby. Brooks Brown-Cosby ini adalah seorang anak yang waktu SMP dia membuat jurnal. Jadi saya baca cuplikan jurnalnya. Dia mengatakan, aku ingin hidupku ini membawa pengaruh. Anak 12 tahun. Jadi dia umur 12 tahun dia bikin. Hidupku ini aku menolak untuk menjadi patah semangat, menjadi masalah buat orang lain, tapi aku mau menjadi bagian daripada penyelesaian masalah. Seterusnya dia buat. Lalu kemudian umur 12 itu dia mulai kumpulin uangnya dan mulai beli Alkitab. Alkitab ya. Terus dia mulai bagi-bagi ke teman-temannya yang bukan orang Kristen. Di Amerika ya, saya bicarain di Amerika. Dia bagi-bagikan, banyak orang juga nggak percaya Tuhan di sana gitu. Ya. Lalu kemudian dia bagi-bagikan dan dia share tentang Yesus. Karena itu komitmennya dia, aku mau tiap hari berbicara tentang Yesus. Bagi-bagi, lalu kemudian
Setelah itu dia bertumbuh sampai sayang sekali umur 14 tahun dia kecelakaan dan meninggal. Umurnya cuma 14 tahun hidup di dunia ini. Gembalanya hancur hati, ibadah. Pada waktu ibadah, yang datang ke ibadah itu 1.500 orang. Gembalanya bingung, ini dari mana aja ini orang? 1.500 orang. Akhirnya gembalanya di tempat pemakaman berkhotbah dan hari itu 200 anak muda terima Yesus. 200 anak muda. Ini orang udah mati, tapi seperti Abel mengatakan, imannya masih berbicara. Saya ingat D.L. Moody mengatakan begini, kamu gak akan pernah tahu bila seseorang dipilih Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan untuk dunia ini. Dia gak mengatakan kamu harus sangat pintar, sangat kaya, enggak. Tetapi yang penting dipanggil, dipilih, dikuduskan. Itu aja syaratnya Tuhan. Dan kita semua di sini saya rasa masuk ke dalam barisan itu. Amin. Kita telah dipanggil, kita dipilih. Tim Keller almarhum mengatakan, Injil bukan sekedar tentang perubahan, transformasi pribadi, tetapi sedang membawa transformasi itu kepada dunia sekeliling kita. Siapa di sini yang bersedia untuk mengatakan, Tuhan aku mau dipakai. Membuat tindakan kasih yang nyata dalam kejujuran, dalam integritas, dalam pelayanan, di dalam kerendahan hati. Kamu bertindak sebagai garam, sebagai terang yang memancar, yang membawa, yang menghentikan kejahatan. Dan konsisten untuk melakukan pertumbuhan rohani dalam doa dan baca firman. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mau tutup dengan statement Charles Spurgeon. Seorang pendengar yang sejati dari firman Allah adalah dia yang mendengar, menghasilkan buah, dan membuktikan bahwa firman itu telah berakar dalam pada hatinya. Apakah hari ini kita ini adalah tanah yang baik? Apakah hari ini kita mengolah hati kita? Kalau belum, putuskan untuk mengolah hati kita supaya firman itu bisa berakar.